di tempat ini Tuhan. Engkau pemilik hidup kami. Engkau bertata setiap pujian kami Tuhan. Engkau ada dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kau peminta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. 'Cause you're the one who knows. 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 '
Lebih lembut lagi katakan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu, Tuhan. Segala pujian bagimu, Raja kami, Raja kami. Segala pujian bagimu, Kau Raja kami, Kau Tuhan kami. Angkat suaramu di hadapan Tuhan, angkat saja penyembahanmu. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi Sang Pemilik kehidupan. Glory, segala pujian, segala pengagungan, kemuliaan bagimu. Amin Tuhan. Amin. Glory, 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 glory. Hanya Yesus, hanya Yesus terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang setia, Allah yang mulia. Makasih Tuhan, makasih. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, Tuhan. Oh Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku.
sekali lagi kita mau nyanyikan sama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi kita mau sama-sama sembah Tuhan. Tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di tempat kami masing-masing berada. Tuhan, biar Engkau menjamah setiap hati kami. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Biar itu boleh menajamkan setiap pribadi kami, mengarahkan bahkan menunjukkan hal-hal pribadi kami yang harus kami ubah, supaya kami semakin serupa segambar seperti Kristus Tuhan. Ubah setiap kami, didik setiap kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semakin Tuhan menjadi alat yang mulia di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Diberkatilah setiap kami di tempat kami masing-masing berada. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai pribadi yang bermutu, pribadi yang berkualitas, pribadi yang berintegritas dikatakan adalah pribadi yang berbobot. Pribadi yang berbobot adalah pribadi yang berisi. Hari ini sudahkah kita menjadi pribadi yang berbobot, berkualitas, dan berisi? Pastinya seseorang yang dibangun atas dasar firman Tuhan, yang terus mengambil asupan firman Tuhan setiap harinya, akan menjadi pribadi yang berbobot, yang berkualitas. Karena dikatakan bahwa di akhir zaman Tuhan akan menggoncangkan supaya tetap tinggal yang tidak tergoncangkan. Hari ini masalah, persoalan, badai, penampian akan terus Tuhan kerjakan. Di situ akan melihat di mana letak iman kita, di mana letak percaya kita. Atas dasar apa kita berdiri? Kalau hari ini pribadi kita adalah pribadi yang berkualitas, ada dasar kebenaran firman Tuhan yang menangguhkan setiap kita, maka akan membuat kita tidak akan tergoyahkan. Dan pribadi yang berkualitas, pribadi yang berbobot, sebagai anak muda, sebagai para prajurit Tuhan yang sedang dipersiapkan, dikatakan bahwa seseorang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, oleh situasi, oleh zaman. Apabila seseorang mudah terombang-ambing, terpengaruh, pribadi yang labil, yang berubah-ubah, maka seseorang itu bukan pribadi yang berkualitas, yang berisi, yang berbobot. Dan kita lihat suatu kisah tokoh Alkitab yang luar biasa. Di dalam Daniel 5 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa karena pada orang-orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dikatakan dalam pembuangan di Babel. Mereka memiliki excellent spirit, mereka memiliki extraordinary spirit. Hanya pribadi yang luar biasa, pribadi yang excellence, yang tidak tergoyahkan. Orang yang punya prinsip, orang yang teguh pendiriannya, hari ini sulit, sedikit ditemukan. Orang yang teguh pendiriannya, tidak mudah untuk mengikuti standar dunia. Orang yang teguh pendiriannya, memiliki prinsip kebenaran firman Tuhan. Apabila hari ini kita punya prinsip, tapi adalah prinsip duniawi, tapi adalah prinsip yang salah, itu bukan hal yang dikehendaki Tuhan. Hari ini, back to Jesus teaching. Kembali kepada pengajaran firman Tuhan. Semua harus berdasarkan Alkitab katakan. Kebenaran kita jangan menurut pengertian pribadi kita sendiri atau pengalaman kita, tetapi apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kita. Dan kita lihat di sini bahwa ada suatu quotes mengatakan bahwa kita, masa depan kita ditentukan oleh bagaimana kualitas sekeliling kita. Dan bahkan ini diteguhkan oleh riset hasil oleh Dr. David. Dan dikatakan selama di Harvard 25 tahun dia melakukan riset dan tentang orang yang sukses. Betul bahwa dia lihat pilihan kelompok referensi, sahabat yang akrab, pergaulan itu menentukan kualitas hidup seseorang. Itu sangat berpengaruh dan berdampak. Sadar atau tidak sadar kita bahwa pikiran kita menentukan seperti apa hidup kita. Dan bagaimana hidup kita ke depannya. Raja Salomo pun pernah menuliskan bahwa dikatakan Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Sehingga hari ini mari kita lihat bagaimana kualitas pikiran kita. Apabila kita dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, oleh orang-orang yang punya bad influence, maka itu akan membuat diri kita menjadi pribadi yang buruk, menjadi pribadi yang bad thinking. Kita akan punya pemikiran yang negatif. Sehingga hari ini kita harus membangun dan kita harus dikelilingi oleh pribadi, orang-orang, komunitas yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang berpikir bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Apa yang kita sudah persiapkan untuk masa depan, untuk kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Karena banyak orang yang memiliki pemikiran bahwa kita harus have fun, kita harus maksimal di dunia ini. Selama masih muda kita harus maksimalkan untuk senang-senang, mencoba banyak hal, berkeliling dunia, kita harus sukses dan lain-lain. Tapi hari ini kita tahu hidup hanya sementara dan Tuhan punya tugas yang mulia, yang kekal, yang harus kita persiapkan.
Sehingga orang-orang yang mengingatkan kita akan hal-hal kekekalan akan mengingatkan kita dan membawa hidup kita dengan cara yang berbeda, dengan hidup yang berkualitas, dengan hidup yang memiliki prinsip dan standar. Dan kemudian kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Kualitas, bobot, rohani, dan pribadi seseorang tampak lewat bagaimana tanggung jawab yang dikerjakan. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kualitas seseorang, bobot pribadi seseorang nampak dari bagaimana dia melakukan tanggung jawab yang dipikul. Banyak orang-orang yang hanya bertanggung jawab waktu ada gaji, ada salary, ada bonus. Seseorang akan melakukan extra miles, seseorang akan sangat bersemangat untuk melakukan tugas, bahkan bisa melakukan hal-hal yang lebih. Karena mengejar kedudukan, mengejar bonus, ada sesuatu yang dihasilkan. Tetapi hari ini seseorang yang bisa melakukan tanggung jawab pelayanan di gereja yang dipercayakan tanpa dibayar, tanpa mendapat sesuatu. Karena tahu bahwa upah sesungguhnya hanyalah datang dari Tuhan. Tetapi banyak orang waktu merasa karena tidak mendapat apa-apa, karena tidak digaji, karena hanya mengeluarkan keringat percuma, sehingga orang tersebut akan perhitungan, akan seadanya dan pas-pasan untuk memberi bagi Tuhan. Namun kita tahu bahwa kita bekerja pada kerajaan Allah yang tidak tergoyahkan. Kalau Tuhan telah memberi terlalu banyak dalam hidup kita, mengapa kita lupa? Kita pun hari ini dapat bekerja, menghasilkan uang, itu pun semua karena anugerah Tuhan. Sehingga hari ini kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan dengan cara berikan masa muda kita untuk Tuhan. Berikan waktu-waktu yang terbaik yang kita miliki, yang maksimal, yang berkualitas, bukan untuk waktu yang sisa, yang seadanya kita berikan kepada Tuhan. Sehingga waktu tanggung jawab perkara kecil yang mampu kita berikan kepada Tuhan dengan bertanggung jawab, tidak dengan asal-asalan, namun yang terbaik yang kita lakukan. Sekalipun pemimpin kita tidak melihat, mungkin tidak ada yang mengawasi, namun percaya bahwa Tuhan melihat hal terkecil pun yang kita kerjakan. Dan banyak orang yang punya mental yang salah. Waktu dia tidak jujur dikatakan dalam harta milik orang lain, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta, kepadamu milik sesungguhnya? Dan orang yang punya mental yang salah, yang ingin cepat kaya, ingin sukses, ingin memiliki banyak, ingin naik pangkat. Namun kita hari ini tidak bisa setia dengan hal kecil yang diperhadapkan. Bagaimana sikap kita mengelola? Mungkin Tuhan percayakan, titipkan hari ini baru kendaraan motor. Lalu kita berharap Tuhan bisa akan kasih, ingin punya mobil. Tapi motor yang ada kita tidak pernah rawat. Kita tidak pernah mengucap syukur dengan kendaraan kecil yang ada. Dengan handphone yang ada, mungkin kita berpikir kita melihat handphone orang lain untuk di-upgrade harta milik orang lain yang lebih besar, yang lebih wow. Kita ingin kita lihat ke atas. Tapi kita tidak lihat hari ini apa yang ada padamu, kau ucapkan syukur atasnya, kau maksimalkan apa yang ada, gadget yang ada, semua yang ada. Dan itu adalah namanya kita setia pada perkara kecil. Kita tidak berharap, berpikir muluk-muluk, melihat hal yang besar dan kita inginkan itu, kita kejar itu. Dan kemudian itu hanya menjadi impian belaka. Namun hari ini kita menjadi realistis. Apa yang ada di tangan kita, yang Tuhan percayakan. Waktu engkau setia, engkau maksimalkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kau ucapkan syukur atasnya, percayalah Tuhan pasti akan memberkatimu. Karena Dia Allah yang rindu untuk memberkati dan memberikan yang terbaik untuk kita. Kemudian, kualitas bobot rohani seseorang akan tampak lewat keputusan, pilihan-pilihan yang dibuat setiap harinya. Kita selalu diperhadapkan dengan keputusan. Apa yang kita akan makan, pakai, minum, apa yang kita akan kerjakan, bangun tidur, hal terkecil. Kita selalu diperhadapkan dengan keputusan. Dan pribadi yang berhikmat, yang berkualitas, yang memiliki roh Allah, tidak akan sembarangan dalam membuat keputusan.
Bagaimana hari ini keputusan yang kita buat? Apakah keputusan yang kita buat merugikan pihak lain? Apakah kita sudah membuat keputusan yang bijaksana? Apakah sebelum kita membuat keputusan, kita bertanya kepada Tuhan? Seringkali kita memakai pikiran kita sendiri. Kemudian setelah kita sudah mentok, kemudian kita sudah kepepet, baru kita bertanya, baru kita meminta pertolongan Tuhan. Sedangkan keputusan yang kita buat, jalan arah start awal sudah salah. Maka kita harus akhirnya kembali dan berputar kepada Tuhan. Jangan sampai hari ini kita sudah ketemu jalan buntu, baru kita mencari Tuhan. Hari ini marilah tindakan awal yang kita lakukan adalah mencari Tuhan terlebih dahulu, meminta petunjuk, mencari kehendak Tuhan, maka pasti kita tidak akan salah langkah. Kemudian, firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat yang pertama, nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Hari ini dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Orang hari ini condong untuk mencari kekayaan, harta yang bernilai sementara. Tetapi dia lupa bahwa nama baik, image yang kita tampilkan hari ini itu jauh lebih penting. Mungkin engkau pernah bertemu, menjumpai seseorang yang hari ini mungkin dia menjual produk A. Kemudian minggu depannya, bulan depannya, atau tahun depannya, dia akan menampilkan image dirinya dengan menjual produk yang berbeda lagi. Kalau yang dia tampilkan produknya adalah produk yang baik, kita pasti akan senang. Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Kalau yang ditampilkan adalah produk yang gagal, produk yang rusak, dan kita merasa dibohongi, dikecewakan, ditipu, dan dirugikan, pasti kita akan melabel orang tersebut dengan sebutan orang yang jahat, yang buruk, yang tidak dapat dipercaya. Dan kita lihat dampaknya. Mungkin kita bisa mendapatkan keuntungan satu kali dari seseorang atau beberapa orang atau sekelompok orang tertentu. Tetapi apabila kita melakukan dengan cara jalan pintas yang salah, kita menipu seseorang, kekecewaan itu akan menjadi akar pahit dan itu akan merugikan nama kita sendiri. Banyak hari ini orang tidak berpikir efek dampak keputusan yang salah yang kita ambil. Yang dipikirkan hanya jalan pintas, untung sementara yang tidak seberapa. Tetapi waktu seseorang sudah kecewa, sekelompok orang akan dibuat juga kecewa. Kita akan disebut menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Apabila orang krisis kepercayaan, trust issues, maka itu akan menyulitkan kita sendiri untuk kedepannya mendapatkan kepercayaan yang jauh lebih besar. Sehingga hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Bagaimana orang yang punya bad habit, orang yang punya bad character bisa dikasihi orang? Hanya orang-orang yang memiliki karakter yang baik, yang dapat dipercaya, yang jujur, yang punya integritas, yang punya kualitas, yang berbobot, yang disukai orang, yang dikasihi orang. Dan orang-orang tersebut akan mendapatkan banyak kepercayaan. Bahkan orang tersebut akan dicari untuk mendapatkan kepercayaan, kesempatan, peluang, emas yang jauh lebih besar. Maka firman Tuhan betul dikatakan bahwa dikasihi orang jauh lebih baik daripada emas dan perak. Materi tidak akan seberapa karena nama buruk yang kita tinggalkan itu akan melekat bahkan bagi anak cucu, bagi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan yang lebih buruk lagi, itu bisa merusak nama organisasi atau gereja di mana kita berada. Sehingga bagaimana hari ini kita menunjukkan sebagai pribadi yang berbobot, pribadi yang berkualitas, yang punya integritas. Apa yang hari ini kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Jangan kita hari ini hanya janji-janji palsu, hanya mem-PHP-kan orang. Orang akan kecewa, orang akan marah. Hari ini jangan sampai kita menaruh citra diri yang buruk di hadapan orang. Bukan untuk melakukan pencitraan, tetapi memang kita memiliki pribadi yang baik yang nampak dari dalam keluar.
bukan hanya di luar dan tampilan dan sementara atau semu dan tipuan. Tetapi karena kita belajar melatih diri kita melakukan mega project karakter Kristus, hari ini kita dapat melihat bagaimana orang melihat citra diri kita. Apakah orang melihat citra diri kita sebagai orang yang suka membual, orang yang sombong, orang yang kikir, orang yang pemarah, orang yang pemalas, atau orang yang tidak bisa disiplin, yang selalu terlambat? Orang pasti punya pemikiran, punya penilaian yang berbeda-beda terhadap orang lainnya. Hari ini apabila orang sudah melabel diri kita dengan hal yang negatif, akan sulit untuk mengubah paradigma pikiran seseorang. Kita tidak bisa mengubah paradigma, cap, atau label yang sudah ditujukan kepada kita. Tetapi hari ini, kalau itu sudah terlanjur terjadi sekalipun, mari kita sama-sama perbaiki dengan Tuhan. Bukan motivasinya adalah untuk kemuliaan nama kita, bukan untuk memperbaiki diri kita, tetapi adalah suatu dedikasi, suatu perjuangan dan motivasi, suatu komitmen di hadapan Tuhan. Karena aku mau jadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Aku mau menjadi pribadi yang terus disempurnakan Tuhan. Kalau hari ini kita sudah melakukan kesalahan yang besar, Tuhan tidak memperhitungkan lagi pelanggaran kita. Kesempatan yang ada, mari. Kalau kita pernah menipu orang, menyakiti orang, menjadi pemarah, pembohong, pembual, orang yang sombong, kita tutup masa lalu kita dan kita arahkan pikiran kita melihat ke depan. Karena Tuhan memberikan kesempatan lagi buat kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada, tetapi jadilah baik. Jadilah seperti Kristus. Jadilah terang, jadilah garam. Karena itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang garam, yang mendisplay kemuliaan Tuhan. Maafkan kami Tuhan, mengampuni setiap kami kalau masa-masa yang ada kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengecewakan Tuhan, kami bukan menjadi pribadi yang berbobot, kami bukan menjadi pribadi yang berkualitas, tidak ada integritas dalam hidup kami. Namun hari ini kami rindu untuk kami melakukan kehendak Allah. Kami rindu waktu yang ada kami perbaiki supaya citra Allah muncul dari setiap pribadi kami. Kami mau terus memperlengkapi hidup kami, melatih, memikul salib setiap hari kami sangkal kedagingan kami supaya kami menjadi serupa seperti Kristus setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.